Yang terpenting di sini kita harus paham bahwa refleksi itu semacam, kalau bahasa kita boleh istilahkan, adalah pantulan, ya. Refleksi itu adalah pantulan. Sehingga ketika kita bercermin, ya, maka kita akan melihat diri kita. Itu pantulan. Maka telapak kaki itu adalah pantulan tubuh kita, ya. Telapak kaki tubuh kita. Begitu juga nanti telapak tangan. Telapak tangan itu adalah pantulan daripada tubuh kita. Oleh karenanya ketika kita bercermin pun, kalau dalam agama Islam kita dianjurkan, ya, disyariatkan untuk berdoa, ya. Allahumma kama hasanta kholqi fahassin khuluqi. Ya. Jadi berkaitan dengan refleksi ini, ya, ada kata-kata kholqi, ya, kama hasanta kholqi, bahwa tubuh manusia ini diciptakan Allah itu dalam kondisi sempurna, ya. Umumnya kerusakan-kerusakan pada tubuh ini karena kelakuan kita sendiri yang tidak tepat, ya. Contoh misalnya, harusnya kita punya kaki, kita harus sering menggunakan kaki kita untuk berjalan, tetapi kita lebih sering menggunakan alat transportasi, ya. Kemudian harusnya kita ada makanan-makanan yang dipantang, ataupun misalnya kita kalau malam hari jangan makan yang berat, tapi kita makan yang berat. Nah, ini nanti kemudian membebani kerja organ sehingga menimbulkan penyakit. Nah, kemudian muncullah di situ penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini sebagai bentuk rasa syukur kita, maka karena Allah telah menciptakan tubuh kita sebaik-baik bentuk, ya, sehingga kita harus memperbaiki akhlak kita. Fahasin khuluqi, ya, harus memperbaiki akhlak kita, akhlak terhadap diri kita, ya, dan seterusnya. Suara saya terdengar atau tidak, ya? Terdengar jelas, Mister. Terdengar, ya? Ini kok ada yang terdengar. Ya? Jelas itu, Mister Zo, jelas. Ada yang memang enggak, ini mungkin sinyal, ya. Sinyal, ya. Saya kira karena jadi itu ada hubungannya, ya, ketika kita bercermin, kenapa kita berdoa, ya sebenarnya kita ngaca gitu, ya, bahasanya kasarnya ngaca gitu, ya, sebenarnya ya nggak kasar sih. Jadi ngaca itu memang kita melihat tubuh kita, melihat diri kita sampai ke dalamnya, yaitu sampai ke akhlak kita, ke jiwa kita, ke kebiasaan kita akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Karena akhlak yang buruk itu nanti yang akan menimbulkan penyakit, ya, akan menimbulkan penyakit. Oke. Kalau di dalam tubuh ini kan namanya penyakit, ya. Penyakit itu sebenarnya titik, ya, noda. Akan membentuk noda. Maka di telapak kaki itu biasanya orang-orang para terapis pijat itu akan melihat bahwa di tubuh kita ada penyakit dengan meraba, menekan pada telapak kaki, kemudian didapatkan di sini namanya kristal atau pasir atau benjolan, ya. Jadi setiap ada kalau ditekan, digeser itu krenyes, ada kayak kasar-kasarnya itu kristal atau pasir ataupun bentuk-bentuk benjolan yang lain, itu sebagai tanda adanya masalah di dalam tubuh. Ya, secara umum masalah itu diawali dari jiwa. Hampir 90% masalah di dalam tubuh itu diawali dari jiwa. Itulah kenapa dalam beberapa kitab Tibbun Nabawi itu selalu ditekankan di awal itu adalah memahami jiwa, ya. Memahami jiwa dengan memahami ya, ada arkan, ya, ada unsur lembab, ada unsur kering, ada unsur panas, ada unsur dingin, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Karena memang nanti efeknya adalah ke jiwa, akhlak, ya, ke kebiasaan yang akan menghasilkan sehat badan atau sakit badan. Ya, terlepas dari memang ada takdir Allah yang berlaku di sana, ya. Jadi ini paling mudah adalah selain adanya rasa sakit yang dirasakan klien, maka kita bisa juga merasakan kalau di bagian telapak kaki itu kita merasakan ada semacam kristal atau pasir atau benjolan. Berarti di situ pasti ada masalah. Kita tinggal refleksinya ke arah mana. Nah, untuk melihat refleksi ke organ mana ada beberapa teori, ya. Teori ini tidak perlu dihafal sebenarnya, karena di logika saja bisa, ya.
kita kenal nanti ada namanya refleksi zona. Ya, ini nggak perlu dihafalkan, bingung nanti. Kita lihat di sini, ini akan lebih mudah bahwa setiap bagian tubuh ini nanti akan dibagi menjadi 5. Jadi misalnya ini kaki kanan ya, yang ini kaki kiri. Ini kaki kanan, kaki kiri ini dibagi 5 bagian besar ya, jempol, kemudian jari ini sampai terakhir jari kelingking. Nah, kemudian jempol itu sendiri nanti dibagi 5 juga karena dia mewakili sebagian daripada kepala. Jadi ini nanti bagian jempol kanan mewakili bagian kanan, jempol kiri mewakili kepala bagian kiri dan seterusnya. Tinggal